Tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang diumumkan bulan ini, begini para menilai kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, masih dalam ranah penyidikan tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Kendati demikian, Ahli Hukum Pidana dan Acara Pidana Fakultas Hukum Unikom Bandung, Dr. Musa Darwin Payne, SHMH, memprediksi bahwa tersangka pembunuh kasus Subang akan diumumkan polisi dalam waktu dekat. Ia berkeyakinan, pada Januari tahun 2022 ini, tim penyidik Polda Jabar akan mengumumkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana pernah mengungkapkan tentang target pengungkapan kasus Subang kepada wartawan di Mapolda Jabar pada Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021, yaitu awal tahun 2022. Untuk kejadian di Subang mohon doanya target saya awal tahun, penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Mohon kesabarannya, saya berkomitmen terhadap kasus ini, kata Irjen Pol Suntana. Musa Darwin Payne yakin tim penyidik Polda Jabar sesungguhnya sudah mengantongi 2 alat bukti sehingga sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mengumumkannya. Ia juga berpendapat bahwa memang pelaku dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini tidak satu, tetapi beberapa orang. Masing-masing punya peran yang berbeda-beda sesuai tugasnya masing-masing. Musa Darwin Payne juga menyebutkan bahwa penyidik tampaknya sudah memiliki penilaian subjektif untuk itu. Namun agar penilaian tidak dipandang subjektif dan tergesa-gesa maka penting untuk menggali segala hal yang bisa memperkuat keyakinannya dalam menetapkan siapa-siapa tersangkanya. Karena patut diduga perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya sendiri atau pelaku tunggal tapi banyak pelaku terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, ucapnya. Ia bahkan memperkirakan, kemungkinan satu dari 2 korban dalam kasus tersebut, yaitu Tuti Suhartini atau anaknya, Amalia Mustika Ratu, yang sebetulnya menjadi target operasi pembunuh. Mungkin dari 2 jenazah hanya satu yang jadi target, tapi yang satu kenapa ikut meninggal padahal bukan target operasi. Mungkin dia melihat atau pelaku ingin menghilangkan jejak sehingga sekaligus mengeksekusinya, tutur Sumi Hastri. Berdasarkan pengalaman, Dr. Sumi Hastri menilai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut merupakan kasus pembunuhan berencana. Biasanya kalau pembunuhan berencana dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Kalau lihat jenazah 2 atau 3, saya sering hadapi kasus, biasanya pelakunya lebih dari 1, bisa ya korban melakukan perlawanan, tuturnya. Sumi Hastri juga menegaskan sebelumnya bahwa penyidik tidak membutuhkan pengakuan, tetapi mengumpulkan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang.